Bab 9. Luka yang tersembunyi. Jakarta terasa gerah. Bukan hanya karena cuacanya yang memang panas menyengat, tapi karena tekanan besar yang baru saja Aleina lalui. Ia baru saja menghadapi rapat darurat bersama para investor utama perusahaannya, orang-orang berpengaruh dengan ekspektasi tinggi yang kecewa berat karena ketidakhadiran Aleina dalam pertemuan bisnis. Di Singapura, nada suara mereka tajam, sinis, dan menuntut. Satu kesalahan kecil hampir saja membuat nilai saham perusahaannya anjlok. Namun Aleina, dengan keteguhan hati dan kepiawaian berbicara, berhasil meredam badai itu. Meski wajahnya tetap tenang di hadapan mereka, napasnya tercekat dan jantungnya berdetak keras sepanjang pertemuan. Kini, setelah segala hiruk-pikuk urusan bisnis selesai, Aleina mencoba mengalihkan pikirannya. Ada satu nama yang tak kunjung hilang dari benaknya, Arfan. Dan luka kecil yang belum sempat ia mengerti. Sore itu, suara angin menyapu lembut dedaunan di halaman pesantren. Aleina duduk di ruang tamu sederhana bersama Ustadz Khalid yang menyambutnya dengan teh hangat dan senyum teduh penuh kebijaksanaan. Saya tahu kedatangan Uhti Aleina bukan sekadar untuk silaturahmi, ujar Ustadz Khalid dengan suara lembut. Uhti ingin mengetahui tentang saudara kita, Arfan. Bukan begitu? Aleina mengangguk pelan. Matanya menatap ke cangkir teh yang mengepul, seperti mencari jawaban dari kepulan uap itu. Katanya ada hal penting yang harus aku ketahui tentangnya, Pak Ustadz. Saya juga ingin tahu siapa dia sebenarnya. Mengapa dia begitu tertutup, seakan menyimpan beban yang tidak ringan. Ustadz Khalid menarik napas panjang, lalu mulai bercerita. Arfan tidak tumbuh dalam lingkungan yang ramah. Ayahnya, almarhum Haji Muzaffar, berasal dari keluarga terpandang di Magelang. Seorang pebisnis sukses, menjual alat-alat pertanian, namun sangat keras dan berpegang teguh pada prinsip agama secara kaku. Aleina menyimak dalam diam. Ibundanya, almarhumah Ibu Syarifah, adalah sosok yang lembut dan penuh kasih. Namun kelembutan itulah yang justru dianggap kelemahan oleh suaminya. Mereka kerap berselisih tentang cara mendidik Arfan kecil. Saat anak lain seusia 4 tahun masih bermain, Arfan sudah diminta berpuasa Senin Kamis. Dan saat beliau demam dan tak bangun salat subuh, ibunya dimarahi habis-habisan. Sampai pada suatu hari, saat Arfan sakit, ibunya membiarkannya istirahat. Sang ayah marah besar, menuduh istrinya murtad karena membiarkan kemalasan. Esok harinya, beliau pergi meninggalkan rumah hanya dengan secarik surat, "Didiklah anakmu dengan kelembutanmu. Aku didik diriku dengan prinsipku." Aleina terdiam, tangannya mencengkeram ujung gamis tanpa sadar. Sejak saat itu, Arfan hidup hanya berdua dengan ibundanya. Mereka bertahan bersama. Namun ketika Arfan duduk di bangku SMA, ibunya jatuh sakit parah dan akhirnya wafat. Itu adalah kehilangan terbesar dalam hidupnya. Suara Ustadz Khalid sedikit tercekat, namun ia lanjutkan dengan tenang. Setelah kepergian sang ibu, Arfan terombang-ambing. Ia bekerja serabutan, mulai dari tukang cuci piring, pelayan warung, apapun yang bisa dilakukan. Hingga akhirnya ia ikut membantu renovasi masjid di pondok pesantren Magelang. Saat itu statusnya hanya sebagai pekerja lepas harian. Saya mulai memperhatikan Arfan setelah suatu malam saya melihat dia mengepel lantai masjid sambil menangis. Saya tidak langsung menegur, hanya diam memperhatikan. Malam berikutnya, hal yang sama terjadi. Tangisan lirih yang seperti membawa luka dalam. "Oh, seperti itu," lirih suara Aleina. Beberapa hari kemudian, saya kembali melihat dia. Ustadz Khalid menerawang mengingat kejadian masa lalu yang membuatnya ikut merasakan kembali kepiluhan hati Arfan. Rasanya sakit,
Dia terdiam sebentar lalu mendesah pelan dan melanjutkan kembali ceritanya, kali ini di pemakaman belakang pondok, di depan pusara ibundanya. Terlihat Ustadz Khalid bibirnya sedikit bergetar. Hujan gerimis turun. Ia duduk bersandar pada nisan, memeluk lutut, dan menangis dalam diam. Tangisan itu sungguh membuat hati ini tergetar. Namun saya tidak mendekat. Saya biarkan dia larut bersama air hujan dan kesedihannya. Aleyna menunduk. Dadanya terasa sesak. Keesokan harinya, saya ajak dia bicara. Ketika saya bertanya mengapa menangis, Arfan hanya menjawab pelan, saya tidak tahu lagi harus kemana. Maka saya tawarkan tempat tinggal dan ketenangan. Saya katakan bahwa mungkin gaji di pondok ini tidak besar, tapi hati insya Allah lebih damai. Dia menerima, dan saya senang melihat ada setitik cahaya bahagia di matanya. Dari situlah segalanya mulai berubah. Aleyna mengusap pelan sudut matanya. Bukan hanya karena kisah itu menyayat, tapi karena ada bagian dari dirinya yang ikut merasa terluka. Pantas saja dia pendiam karena pernah terluka dan memendam luka yang dalam, batin Aleyna. Ustadz Khalid pun melanjutkan ceritanya. Dulu, Arfan hampir terjerumus dalam pergaulan yang buruk. Tapi Allah menjaga dia, dan kini, dia sedang dalam perjalanan memperbaiki diri. Hijrah, menata hati, serta mendekat kepada Allah. Hening menyelimuti ruangan sejenak. Sekarang saya mengerti, bisik Aleyna. Mengapa dia seperti menyimpan dunia yang sulit diceritakan. Dia bukan tidak ingin terbuka, Uhti Aleyna, tapi dia takut. Takut ketika membuka hati, orang-orang yang dicintainya akan pergi. Seperti ibunya, seperti dahulu, ayahnya. Aleyna menggigit bibir. Lalu, seperti teringat sesuatu. Ia ragu-ragu apakah perlu ditanyakan. Untuk sesaat ia berpikir, akhirnya ia memantapkan hatinya, kemudian ia mengangkat wajah. Pak Ustadz, mohon maaf. Saya mendengar kabar, waktu berkunjung ke Magelang. Itu, tentang Uhti Hafsah. Aleyna menggigit bibirnya. Apakah benar Arfan akan menikah dengan Hafsah? Ustadz Khalid manggut-manggut sedikit tersenyum mendengar pertanyaan Aleyna. Kalau menikah itu belum tentu. Mendengar jawaban Ustadz Khalid, hati Aleyna lega. Tapi izinkan saya menjelaskan Uhti Aleyna. Uhti Hafsah dan ayahnya datang secara resmi ke pesantren di Magelang untuk melamar Arfan. Mereka memandang Arfan sebagai sosok yang pantas menjadi imam bagi Uhti Hafsah. Keluarga kami pun telah mengenal Hafsah sejak lama. Namun Arfan tidak langsung memberi jawaban. Dia menolak, tanya Aleyna, mencoba menyembunyikan kegelisahan dalam nadanya. Padahal awalnya sudah lega atas jawaban yang pertama. Tidak menolak, namun juga belum mengiyakan. Ia hanya berkata, saya ingin istikharah. Dan saat ini, hati saya belum sepenuhnya yakin ke arah sana. Aleyna menunduk, hatinya berdesir tak menentu. Ada rasa asing yang menyelinap. Seperti cemburu, atau kehilangan yang tidak bisa dijelaskan. Tiba-tiba, pintu diketuk. Seorang perempuan muda masuk sambil membawa nampan yang di atasnya ada teko berisi teh hangat. Assalamualaikum, Ustadz. Ini tehnya. Mohon maaf saya masuk. Waalaikumsalam. Silakan masuk, Hanin. Kenalkan, ini Uhti Aleyna, ucap Ustadz Khalid dengan senyum tenang. Hanin menatap Aleyna dengan penuh rasa ingin tahu yang ia sembunyikan di balik senyum tipis. Ada sedikit ketegangan di udara. Namun Aleyna tetap membalas dengan senyum hangat. Sementara Ustadz Khalid sudah tidak ada di ruangan karena pamit mengajar para santri.
Senang bertemu dengan Ukhti Aleina. Saya sering mendengar tentang kiprah Ukhti di dunia bisnis. Sungguh inspiratif, ujar Hanin lembut, sembari menuangkan teh ke cangkir Aleina. Masya Allah. Jazakillah khairan, Ukhti Hanin. Saya pun senang akhirnya bisa berkunjung ke sini. Tempat ini terasa menenangkan sekali. Alhamdulillah. Kami pun bersyukur bisa menerima tamu sebaik Ukhti. Semoga kedatangan Ukhti membawa berkah untuk pondok ini, jawab Hanin, masih dengan nada bersahabat, meski sorot matanya mengamati Aleina dari ujung jilbab hingga ujung kaos kaki. Aleina tersenyum. Amin, ya Rab. Saya banyak mendengar tentang kebaikan Arfan dari Ustadz Khalid. Insya Allah, dia memang baik, sangat baik, bahkan sangat baik kepadaku juga. Dan, dia juga cukup dikenal di lingkungan sini, balas Hanin, nada suaranya tetap ramah, tapi alisnya terangkat 1 mm. Cukup untuk membuat Aleina tahu bahwa pernyataannya mengandung lebih dari sekadar basa-basi. Maksudnya apa? Kenapa Hanin ngomongnya seperti itu? Batin Aleina sembari mengerutkan dahinya karena merasa aneh dengan ucapan Hanin. Masih dengan senyum manis yang terlihat di bibir Aleina meskipun dipaksakan, ia berujar. Aku kira Arfan baik kepada semua orang. Hanin terlihat cemberut dan Aleina menjadi curiga dengan sikap Hanin. Saya yakin dia menjadi bagian penting dalam kehidupan banyak orang di pondok ini. Termasuk saya, sahut Hanin dengan senyum lembut kemenangan. Meski tidak ada kalimat menusuk atau nada tinggi. Percakapan itu menyimpan sesuatu yang sulit dijelaskan. Seolah keduanya berjalan di atas garis tipis antara keramahan dan kompetisi. Pertemuan itu menjadi awal dari banyak pertanyaan yang mulai menemukan jawabannya. Tapi juga membuka pintu pada luka-luka lama, yang belum sepenuhnya sembuh. Bersambung. Epilog pertunangan yang hening. Hujan turun tipis sore itu, membasahi halaman pondok kecil yang tenang. Suara air yang menetes dari atap seng menambah nuansa sepi di lingkungan pondok yang dikelola Ustazah Halimah. Langit muram, seolah ikut menyimpan rahasia besar yang akan datang bersama tamu istimewa esok lusa. 1 hari sebelumnya, sebuah telepon masuk ke ponsel milik Ustadz Khalid. Di seberang sana, suara berat dan tenang terdengar dengan bahasa yang sopan dan terukur. Assalamualaikum, Ustadz. Kulo nyuwun pirsa, kados pundi kabare? Wonten pundi sak meniko, wonten Jakarta utawi Magelang? Menawi panjenengan wonten Magelang, kulo kersa sowan. Kulo kalian kulawarga enggat hahi maksud sae ingkang kulo kepengin aturaken. Menawi kersa, kaparingi wekdal kangge silaturahmi. Assalamualaikum, Ustadz. Saya ingin tahu, bagaimana kabarnya? Sekarang sedang di mana? Di Jakarta atau di Magelang? Kalau Anda sedang di Magelang, saya ingin datang bersilaturahmi. Saya dan keluarga memiliki maksud baik yang ingin saya sampaikan. Kalau berkenan, mohon diberi waktu untuk bersilaturahmi. Inggih, alhamdulillah. Pas kebetulan kulo enten pengajian cedak Magelang. Insya Allah, kulo bade mampir dateng pondok Darul Falah. Kulo enten rawuhi pun panjenengan sak kulawarga. Iya, alhamdulillah. Pas kebetulan saya ada pengajian dekat Magelang. Insya Allah, saya akan mampir ke pondok Darul Falah. Saya nantikan kedatangan Anda sekeluarga. Hujan masih merintik saat mobil hitam berhenti di halaman pondok sederhana di lereng Magelang. Tanah basah mengeluarkan aroma khas yang menenangkan. Seolah turut menyambut kedatangan keluarga dari Pekalongan itu. Seorang santri segera berlari kecil menuju serambi untuk memberitahu kedatangan tamu.
Dari balik tirai kayu, Ustazah Halimah menyambut mereka dengan senyum ramah. "Assalamualaikum," ucap seorang pria paruh baya sambil membuka payungnya. Wajahnya teduh, berkacamata, dengan peci hitam rapi dan sorot mata santun. Di belakangnya, seorang ibu berkebaya sopan menunduk sopan, disusul seorang gadis muda berwajah manis yang tampak gugup. Namun binar bahagia tak bisa disembunyikan dari matanya. "Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Monggo, monggo, Pak Kiai, Bu Nyai, Hafsah," sambut Ustazah Halimah dengan penuh kehangatan. Ia segera mempersilakan mereka masuk ke ruang tamu pondok yang bernuansa kayu jati tua. Tak lama kemudian, Ustadz Khalid memasuki ruangan dengan tenang. Jas hujan hitam yang tadi melekat di tubuhnya masih meneteskan air. Ia tersenyum lebar begitu melihat tamu-tamu lama yang tak asing baginya. "Masya Allah, Gus Ridwan, sudah lama sekali tidak sowan kemari," sapanya hangat sambil menyalami erat. "Enggeh niki, Ustadz Khalid," balas Gus Ridwan dengan senyum tulus. "Kulo remen, tenan, pondok niki tambah makmur. Santrin akeh, berkahipun luar biasa." "Iya nih, Ustadz Khalid," balas Gus Ridwan dengan senyum tulus. "Saya senang sekali, benar-benar senang. Pondok ini semakin makmur, santrinya banyak, berkahnya luar biasa. Mugi-mugi makaryo manfaat, Pak Kiai," sahut Ustazah Halimah sembari menuang teh panas ke gelas-gelas kecil. Hafsah duduk di sisi ibunya, sembari sesekali melirik sekeliling dengan ekspresi kagum. Wajahnya berseri, rona pipinya merona seperti abis dipulas tipis-tipis. Tapi pandangannya lebih sering diam-diam jatuh pada ruang luar, menanti seseorang. Sesekali ia menggigiti bibirnya sendiri, menahan senyum yang hampir meledak. Setelah basa-basi ramah tamah yang hangat, Ustadz Khalid memberi isyarat kecil pada seorang santri. "Tole, coba panggilkan Ustadz Arfan. Bilang saja beliau ditunggu di ruang tamu," ucapnya pelan. Tak lama, langkah kaki beralas sandal terdengar di luar. Pintu kayu diketuk 2 kali, lalu dibuka perlahan. Arfan masuk dengan kepala sedikit tertunduk, mengenakan gamis abu dan syal putih. Sekilas matanya sempat menangkap bayangan Hafsah yang buru-buru menunduk, tapi tetap saja ekor matanya menangkap senyuman malu-malu itu. "Assalamualaikum," sapa Arfan sambil menyalami Ustadz Khalid dan Gus Ridwan. "Waalaikumsalam, Nak Arfan," jawab Gus Ridwan sembari berdiri pelan. Wajahnya tampak tenang tapi penuh harap. "Maaf, saya ingin menyampaikan sesuatu." Ustadz Khalid memberi anggukan, isyarat pembicaraan serius akan dimulai. "Arfan, Hafsah itu putri saya," ucap Gus Ridwan hati-hati. Matanya menatap lembut ke arah Arfan. "Saya datang ke sini dengan niat baik. Kalau Arfan bersedia, dan Ustadz Khalid merestui, kami ingin melamar secara resmi." Arfan terdiam. Ia melirik sekilas ke arah Hafsah yang langsung menunduk dalam-dalam. Tapi rona bahagia tak bisa disembunyikan dari wajahnya. Senyum kecil tersungging di sudut bibir. Sementara jarinya sibuk memainkan ujung kerudung yang menutupi dada. Ustadz Khalid tersenyum lembut dan menoleh ke arah Arfan. "Bagaimana, Fan?" Arfan menarik napas pelan, ada kebingungan di wajahnya. Sebenarnya Arfan ingin menolak tapi tidak berani. Suaranya tenang, tapi matanya berkabut. "Insya Allah, kalau itu keputusan para guru, dan niat baik datang dengan penuh adab dan ikhtiar, saya siap melangkah." Suasana hening sejenak, lalu disambut senyum haru dari Ibu Nyai. Hafsah menggigit bibirnya lagi, pipinya semakin memerah.
Matanya sempat menatap Arfan dari balik bulu mata panjangnya. Pandangan itu tak lama, tapi cukup untuk menyampaikan berjuta rasa yang tak sempat diucap dengan kata. Amin. Amin ya Rabbal Alamin, ucap Ustazah Halimah lirih. Insya Allah acara resmi lamaran akan kami atur dalam waktu dekat, ujar Gus Ridwan, kembali dalam bahasa Indonesia. Hari ini kami hanya ingin memastikan restu dari keluarga dan para guru. Anak kami ini sudah terlalu lama jatuh hati sama santrinya Ustadz Khalid, katanya dengan nada menggoda. Semua tertawa kecil. Arfan hanya bisa tersenyum canggung, sementara Hafsah menunduk makin dalam, tapi matanya terus berbinar penuh harap. Hujan di luar masih turun perlahan, seakan menjadi iringan sakral bagi hari yang tak terduga. Sebuah permulaan baru yang tak direncanakan, hadir dari keputusan yang dibungkus adab. Dan rasa yang tumbuh tanpa suara, namun kini mulai menemukan jalan. Suasana mendadak hening. Ibu Nyai yang sedari tadi duduk tenang, tersenyum haru sambil meremas jemari Hafsah pelan. Hafsah menggigit bibirnya, pipinya memerah, lalu memberanikan diri melirik Arfan dari balik bulu matanya yang lentik. Pandangan mereka bertemu sesaat, tak lama, tapi cukup untuk menyampaikan rasa yang dalam dan tulus, tanpa perlu satu patah kata pun.